Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung channel ini. Model kalau baju itu dari merah, atas blazer, bawah sampai sepatu merah. Oke. Sampai tasnya merah. Dan gagal total. Gagal gagal, total Coach. saya. Assalamualaikum Bu Paula, apa kabar? Waalaikumsalam, Coach Denny. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, alhamdulillah sehat Coach Paula. Jadi pada kesempatan hari ini netizen, saya berterima kasih kepada Coach Paula karena sudah berkesempatan meluangkan waktu beliau yang super padat ya untuk sharing-sharing kepada kita, khususnya bagi Anda yang memang saat ini lagi galau dalam satu situasi di perusahaan, mungkin tanda kutip, kok saya tidak ada posisi lebih tinggi lagi daripada saat ini ya, atau bagi Anda yang memang saat ini mencari kesempatan ataupun opportunity baru di perusahaan yang lebih baik. Yang mungkin bagi fresh graduate lah ya, yang butuh bagaimana sih caranya memenangkan hati dari penginterview saya agar saya bisa join di perusahaan tersebut. Nah, karena Coach Paula ini memang berpengalaman puluhan tahun di bidang merekrut orang ya Coach ya. Dan saat ini beliau sebagai professional coach dan juga facilitator dari masyarakat ekonomi syariah Indonesia. Oke, Coach, langsung saja nih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul nih Coach. Saya hanya menyampaikan saja agar dapat langsung daripada yang ahlinya. Oke, Coach, begini, di masa pandemi seperti ini kan tanda kutip ya, orang banyak keluar dari pekerjaan. Maksudnya adalah di PHK sepihak ataupun dengan di PHK dengan kesepakatan. Nah, begitu banyaknya PHK yang terjadi, bagaimana menurut Coach Paula, pandangan Coach Paula tentang yang baru lulus, pengalaman masih minim. Nah, ini kesempatan saya bagaimana nih untuk bisa bekerja di perusahaan yang memang yang saya idolakan. Itu bagaimana pandangan Coach Paula? Ya, saya boleh sapa teman-teman dulu ya. Silakan. Teman-teman semuanya. Teman-teman, mungkin ada yang punya pengalaman seperti kata Coach Denny tadi. Waktu interview kayaknya aman-aman aja. Iya. Semua pertanyaan bisa dijawab. Kita merasa lancar dan kita pulang dengan percaya diri. Yes. Kemudian hari pertama lewat, hari kedua melambai, hari ketiga gelap, seminggu udah hilang gitu ya. Iya. Pernah punya pengalaman seperti itu? Persis. Itu bagaimana Coach? Nah, jadi begini. Teman-teman, kita bismillahirrahmanirrahim, saya ingin sharing pengalaman selama 20 tahun merekrut orang. Ya, ini cakep nih, rahasia nih. Harus didengar nih. Dan beberapa belas tahun sebagai professional coach gitu ya. Oke. Jadi yang paling pertama adalah persiapan. Persiapan adalah teman-teman harus tentunya CV-nya tadi sudah bagus, makanya Anda bisa dilihat dan dipanggil oleh perusahaan tersebut. Pasti. Ya. Kedua, teman-teman harus tahu bisnis perusahaan itu apa. Apakah bergerak dalam bidang jasa ataupun produk, kemudian visi dan value perusahaan. Itu dulu. Yang ada biasa di Mbah Google, yang gampang dilihat. Gampang lah, bisa dicari lah. Ya, kemudian setelah itu yang paling saya akan ini Coach Denny, saya akan sharing. Walaupun kami sudah membaca CV Anda, pertanyaan pertama yang kami tanya adalah coba ceritakan tentang diri Anda. Nah, wah, itu bingung Coach kalau nggak ada persiapan. Wah, kacau gitu ya. Ini dia nih. Gimana Coach? Gimana? Seru. Jadi teman-teman, sebenarnya perusahaan itu ingin melihat apa sih kok suruh ngomong ceritakan tentang diri Anda. Jadi pertama, kami ingin melihat kemampuan Anda berkomunikasi. Berkomunikasi. Waktu mendeskripsikan siapa diri Anda, apa kelebihan Anda. Nah, teman-teman, bagi yang baru lulus, bagi adik-adik wisuda 2020 yang belum punya pengalaman, jangan ngomong mengenai aktivitas hobi Anda. Bukan itu yang kita minta. Fatal ya, Coach. Ternyata ya. Saya suka basket. Saya suka
dan suka jogging, kacau ya Coach? Boleh, Oh, tapi boleh, dikemasnya seperti ini. Ya. Jadi buat adik-adik yang baru lulus wisuda, begini, yang belum punya pengalaman ya. Iya, uh, iya. Jadi ceritakan strength point Anda, kelebihan Anda sewaktu di universitas. Katakan misalnya Anda mempunyai hobi basket sampai saya terpilih menjadi ketua tim basket di universitas. Oh, inti ujungnya ya Coach harus disebutkan boleh, ya. Boleh. Dan Okay. pencapaian apa? Pencapaiannya adalah kami berhasil menjadi juara umum di fakultas se-Indonesia pada tahun 2019. Yes. Itu selling point. Oke. Kedua, ya kemudian kayak seperti Coach Denny, dulu saya selama 2 tahun menjadi asisten dosen. Nah, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus teman-teman sampaikan. Bahwa sesuai dengan karakteristik yang kami butuhkan. Karena kami ingin dari komunikasi tadi, kami bisa melihat satu, secara verbal, teman-teman bisa menyampaikan kekuatan teman-teman. Kedua, kami melihat karakteristik Anda, bahwa Anda mempunyai pengalaman sebagai leaders, tadi kan katanya ketua tim basket, gitu ya. Dan ketiga, Anda secara skill dan knowledge pun oke juga nih, bahwa Anda pernah jadi asisten dosen. Asisten dosen itu kan berarti paling enggak di atas rata-rata juga ya nilai IPK-nya ya. Pasti. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi jangan bilang saya dari universitas terbesar di Indonesia, hobi saya basket dan saya IPK 4. Itu bukan malah arogan kelihatannya, malah arogan ya. Ya, IPK berarti bukan selling point ya Coach saat ini ya. Ya, karena gini, waktu Coach Denny kami rekrut misalnya, kami kan perusahaan besar. Yes. Perusahaan besar itu butuh orang bekerja sama, teamwork. Salah satunya kalau mau kerja sama teamwork adalah kemampuan komunikasi. Misalnya, dia misalnya ini anak adalah digital marketing. Ya, digital marketing dia punya desain bagus. Sebagus apapun Anda berngomong masalah teknis. Waktu orang produk mengeluarkan produknya, dia juga mempunyai semangat yang sama bahwa gua mau meluncurkan produk ini, gua yakin mendatangkan profit bagi perusahaan. Waktu ketemu dengan Anda, kalau Anda ngomongnya bahasa teknis, terus Anda orangnya kurang kooperatif, tadi kalau dikasih masukan, itu akan membuat tidak harmonis dan tidak bisa bekerja sama. Iya. Nah, itu dari satu pertanyaan Anda sudah kami bisa menilai hal-hal seperti itu. Karena gini Coach, kekhawatirannya begini. Begitu, ya ini mungkin bagi yang belum berpengalaman ya. Kalau saya ditanya, ya udah saya tonjolkan aja mungkin saya juara model di sini dulu pernah atau saya di keluarga anak yang sangat dihormati, itu nggak berlaku ya Coach bagi si interview ya. Masuk kategori nggak Coach? Juga. Bisa. Tergantung dari jenis pekerjaan apa yang Coach Denny datangin. Betul. Kalau tadi untuk jadi modelnya di Wardah, saya ya perlu memang bahwa Anda pernah jadi abang dan none kayak Coach Denny selama di universitas. Itu selling point. Oke. Tapi Jangan kalau darah tadi Medan, jangan darah. Jakarta yang abang none gitu ya. Iya. Tadi kalau tadi Anda melamar di startup yang untuk digital marketing, Anda di back office, kita kemampuan desain grafis Anda yang pengen kita dengar dan komunikasi dan leadership Anda. Yang nomor 2 yang biasa lagi kelemahan diri kita. Tapi caranya dengan bertanya tidak langsung nih, teman-teman. Dia akan tanya. Tadi Coach Jenny bilang bahwa Anda menjadi ketua tim basket di universitas Anda, gitu ya. Coba ceritakan pengalaman apa yang paling menarik. Nah, pengalaman apa yang menarik. Di situ dia akan melihat apa yang Anda sampaikan. Misalnya, ya yang paling unik ya Pak, waktu itu kami akan turnamen, namun tidak punya seragam baru. Sehingga kami dan tim bekerja keras mencari dana buat seragam baru. Seperti biasa, universitas memberikan 50%. Jadi kami berkreativitas dengan tim kami, biasanya
kita cari akal nih, misalnya jual bunga mawar di malam minggu di tempat-tempat tertentu di mall-mall. Iya. Ya, kemudian ada tim saya nih yang pinter digital marketing. Jadi kami freelance, kami ngambil desain untuk spanduk, kami ke universitas untuk mendesain buku-buku universitas, kami membuat undangan, sehingga kami terkumpul uang dan kami dapat seragam baru. Nah, di situ kami Anda merasa puas, ya kami bangga dan akhirnya kami bisa punya seragam baru dan kami menjadi pemenang. Di situ saya akan melihat perusahaan. Sebagai leaders, ini orang kreatif banget nih, pekerja keras, gitu ya tadi ya. Iya. Nggak ada budget loh, nggak ada budget kan tadi buat seragam baru. Harus dari upaya sendiri dong. Betul. Universitas cuma ngasih 50%. Anda mau turun tangan. Terus saya tanya, waktu jual kembang itu Anda ikut? Oh ikut dong Bu, saya ikut bersama teman-teman yang lain. Di situ saya lihat dia pekerja keras, dia komitmen mencapai target, kemudian dia bisa menginfluence timnya untuk membuat kesepakatan supaya sukses. Nah, itu modal yang besar dalam menjadi karyawan, teman-teman. Ingat ya, tadi. Ya, komunikasi Anda udah bagus, terus Anda punya kreatif, ya, Anda pekerja keras. Jadi Anda itu mentalnya mental tempe istilah saya, bahwa kalau nanti nggak ada budget gitu ya, Anda berkreasi bagaimana caranya mencari solusi supaya kita menang dan target bisa tercapai. Nah, itu cakep bener tuh. Gitu ya. Jadi itu udah jadi selling point diri dia kepada si pewawancara ya Coach, secara tidak langsung ya. Iya. Saya punya pengalaman Coach. Jadi waktu pertama sekali saya selesai pendidikan, fresh graduate lah ya, kemudian saya itu ngelamar pekerjaan Coach. Tapi memang saya tidak punya baju yang wajib kalau kita melamar itu kan putih hitam Coach ya. Coach juga pasti pernah di kondisi ini. Saya pakai bajunya yang warna merah Coach, bukan karena nyeleneh, tapi karena memang belum ada punya budget untuk beli baju yang diminta persyaratannya. Ya udah saya udahlah kalau memang diterima ya syukur, nggak diterima ya belum rezeki gitu aja Coach. Pertanyaan begini Coach, tapi waktu itu syukurnya saya diterima Coach. Karena mungkin beliau pewawancaranya nggak lihat baju ya, ngelihat yang Coach katakan tadi mungkin dari segi strength and weakness-nya gitu ya. Nah, Coach, ada nggak Coach arti-arti pakaian warna itu saat kita melakukan wawancara atau kita datang menjumpai interviewer untuk diwawancara agar bisa ya dapat goalnya lah Coach, biar kita bisa bergabung di perusahaan tersebut? Ini kan pertanyaan rahasia nih Coach sebenarnya. Ini rahasia sebenarnya ya, nggak apa-apa. Tapi spesial buat teman-teman semua dan Coach Denny saya berikan. Nah, jadi mohon maaf nih teman-teman, walaupun dunia kita sudah dunia digital 2020, katanya sudah bebaskan langkah gitu ya. Namun waktu kita interview, kebetulan yang menginterview Anda itu usianya usia seperti saya. Yang ilmunya masih ilmu lama. Rata-rata juga seperti itu. Misalnya begini, apalagi bukan yang di daerah advertising atau digital gitu ya. Anda kita sarankan yang ini aja deh yang aman, Coach Denny, warna putih. Putih itu berdasarkan penelitian di psikologis adalah Anda mempunyai nilai-nilai kepemimpinan yang tinggi. Makanya banyak kan lihat orang-orang kaya, orang-orang sukses, miliuner, bajunya putih terus kan? Benar. Karena representatif dari karakter seseorang. Katanya. Yes. Nah, kedua katanya hitam. Hitam itu juga bagus. Hitam kepemimpinan juga. Biru itu Anda teamwork. Nah, gitu. Nah, yang dihindarin tadi, mohon maaf nih Coach Denny, sama saya, merah dan orange kan. Saya bajunya merah waktu itu Coach, tapi nggak tahu tuh interviewer lagi baik hati kali ya. Saya diterima. Bayangkan saya waktu muda zaman dulu, zamannya model kalau baju itu dari merah, atas blazer, bawah sampai sepatu merah, sampai tasnya merah. Bayangkan saya seperti cabai merah yang berjalan. Dan gagal total. Gagal total saya. Wow. Gagal. Karena gini, ini orang ambisius dan provokatif. Oh, oke. Nah,
sementara saya di bidang jasa waktu itu. Di bidang jasa bagian customer service. Lah itu orangnya mesti humble, mesti sabar. Nggak kena Nah, ini tuh. bajunya merah-merah kayak cabai rawit. Iya, nggak kena dong. Makanya kena reject. Gagal total. Iya. Ada lagi coach, biasanya pemakaian warna yang lain coach yang memang selain putih, apa artinya tadi coach, mungkin bisa jadi wawasan juga bagi teman-teman yang menonton video ini nanti. Ya, jadi putih, biru, abu-abu, hitam. Jadi inilah ya yang light aja, yang light saya bilang ya. Kecuali kalau Anda di advertising atau di startup, Anda juga harus pelajarin dulu yang membolehkan semua jenis baju. Boleh, tapi tetaplah waktu interview pakai aja blazer denim yang biru kayak Coach Denny atau denim hitam. Iya. Tetap bergaya kan, kaos garis-garis tapi luarnya dengan jas denim gitu, sehingga kelihatan profesional dan niat Anda. Walaupun nanti interviewnya seperti kita ini ya teman-teman, karena PSBB dan Corona kita secara virtual. Tetap cantik, tetap dandan, tapi eye contact. Jangan sibuk betulin kerudung, betulin rambut, begini ya waktu ngobrol. Tetap eye contact. Eye contact-nya lihat ke wajah dia, jangan ke kamera kita. Iya. Coach, ini ada satu fenomena juga, Coach. Katanya bagi milenial itu, kalau bekerja itu tidak atau jangan sampai 2-3 tahun di satu perusahaan. Harus lompat-lompat nih, agar salary-nya cepat naik dan karirnya cepat naik. Pandangan Coach Paula sendiri bagaimana dengan fenomena ini? Betul banget. Kami di bagian people development, di professional coach, kami mengalami fenomena yang luar biasa 5 tahun belakangan ini. Bahwa teman-teman di sana itu karena startup itu banyak sekali bertumbuh dan pertumbuhannya begitu cepat, tidak dibarengin dengan kualifikasi sumber daya manusia yang siap pakai. Jadi sehingga contohnya yaitu digital, ya. Sehingga anak-anak startup yang memerlukan dunia digital itu mengalami fenomena yang luar biasa 5 tahun ini. Sehingga siapa startup yang belakangan baru masuk, dia terpaksa harus mengambil yang sudah experience atau yang sudah berpengalaman supaya cepat naik juga. Nah, kalau startup itu gimana caranya break even point, gimana profit tiap bulan. Nah, sehingga value-value itu yang mempengaruhi strategi perusahaan waktu merekrut orang. Kalau kita yang ada MT-nya, manajemen trainee-nya, dia kalau lihat orang yang 1 tahun pindah itu agak meragukan gitu. Ini loyalitasnya bagaimana? Gitu. Tergantung tadi ya. Makanya, tapi kalau dia di bagian digital marketing, nah itu juga nggak gitu masalah karena memang fenomena kebutuhan dan karakteristik pekerjaannya begitu. Itu sih. Cuman adik-adik, teman-teman deh saya bilang, tua banget kalau gue bilang adik-adik ya, teman-teman. Boleh aja 2 tahun sekali loncat. Kita bilang istilah kutu loncat ya, Coach Denny ya. Naik gaji 50%, 70%. Pertanyaan saya, value apa yang Anda berikan kepada perusahaan yang lama? Itu dulu. Sehingga legacy Anda di bisnis itu akan terlihat. Boleh aja, misalnya nih saya nggak boleh merek, tapi saya ngomong aja deh. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee. Anda harus bangga, ada Gojek ya, ada Gojek juga. Anda harus bangga bahwa saya selama 2 tahun di sana membuat digital marketing pertama mengenai literasi. Nah, itu boleh. Jadi ada legacy yang Anda tinggalkan, itu value Anda. Nah, ini kiat-kiatnya juga. Buat teman-teman yang sudah punya pengalaman, waktu pindah, satu yang nggak boleh dilakukan. Tidak boleh menjelek-jelekkan perusahaan lama ataupun bos Anda. Karena kan kadang-kadang gini, kenapa kamu pindah? Bos saya kacau. Ya itu Bu, masalahnya mereka itu nggak berkembang,
Mereka tidak memberikan kesempatan, gajinya nggak bagus. Nah, udah dah. Titik, tamat, wassalam gitu ya. Itu nggak boleh banget. Karena di dalam pikiran kami, berarti suatu saat kalau Anda pasti jelek-jelekin lagi. Kekurangan ya, ketidaknyamanan, ketidakpuasan di perusahaan saya, Anda akan melakukan hal yang sama kepada kami. Gitu. Oke, itu yang nggak boleh ya. Fatal dong coach itu, karena memang itu kan udah jadi rahasia dapur rumah lama, masa disebutkan. Ya, satu lagi. Ya. Kalau tadi kan kata Coach Denny, ini yang menyebabkan mereka naik gaji cepet tuh, 30%, 50%, 100%. Iya. Nanti ada juga nih pertanyaan yang menjebak. Tadi nomor 1 tidak boleh menjelekkan. Tidak boleh menjelekkan. Kedua ada lagi nih, kamu mau digaji berapa? Gitu ya biasanya. Iya, benar. Kadang bingung ya coach, kalau kita tidak punya tidak punya value dengan diri sendiri, bingung gitu. Itu gimana coach cara menjawab hal tersebut? Ya, ini juga sebenarnya ini rahasia tingkat tinggi, level dewa nih. Iya. Itu gimana coach? Tuh, teman-teman, waktu mereka lihat CV Anda, dia udah tahu kualifikasi Anda, betul? Betul. Anda sudah pengalaman. Iya. Kemudian waktu interview, saya sudah tahu Anda yang membuat platform digital marketing di Bukalapak misalnya gitu. Iya, kan? Oke. Jadi saya udah tahu banget nih. Waktu dan saya percaya teman-teman, HRD seluruh industri itu sudah punya platform. Standar gaji, udah tahu sebenarnya. Iya. Cuma range-nya saya yang beda coach ya. Range-nya aja. Dia naikin, dia bedain 30%, biar tambah cantik lah dia. Iya. Nah, jadi gimana kalau dia bilang gajinya mau berapa? Nah, kalau saya boleh nih sharing nih teman-teman, saya bilang gini, perusahaan ini adalah perusahaan besar dan berdasarkan visi dan misi yang saya lihat akan bertumbuh dan berkembang dengan komitmen. Jadi saya yakin perusahaan mengapresiasi saya dengan baik dan benar. Gitu. Oke, berarti bukan angkanya disebut ya coach? Enggak. Iya. Betul. Karena, ini salah karena ada satu juga biasanya coach di formulir waktu Anda interview dia suka tanya juga sebenarnya range gaji kan? Iya, pasti ada. Iya. Jadi supaya kita kesannya humble, kita bisa bernegosiasi, kita mempunyai value, tapi kita percaya bahwa perusahaan akan memberikan apresiasi yang baik dan benar. Nah, itu nilainya tinggi banget tuh orang seperti itu. Oke, jadi itu hal paling utama bagi para pelamar pekerjaan untuk bisa memenangkan hati yang menginterviewnya agar bisa goal ya coach ya. Coach Paula, terima kasih waktunya. Ya, next time kita bisa buat hal seperti lagi coach ya untuk kasih edukasi kepada teman-teman yang memang membutuhkan informasi tersebut ya. Salam dari saya Coach Paula, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coach Paula. Waalaikumsalam, sukses buat semua teman-teman. Iya, thank you Coach.